Ibadah kita pada saat ini diadakan atas nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus yang telah menciptakan langit dan bumi serta menyelamatkan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Daripadanya lah damai sejahtera mengalir atas kita sekalian. Amin. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya
Shalom, saya mengajak kita sekalian untuk membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Pada saat Yesus masih berada di tengah-tengah para murid secara fisik, Yesus telah menubuatkan akan kepergiannya dari antara mereka, di mana Yesus akan menghadapi kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Dan perkataan Yesus ini membuat para murid menjadi gelisah. Kalau kita melihat di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-33 dan 36, dikatakan di sana, "Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-1a, janganlah gelisah hatimu. Mereka sangat gelisah karena ditinggalkan Yesus, pemimpin mereka, karena mereka berpikir bahwa sebentar lagi hidup mereka akan runtuh. Dunia mereka akan runtuh dalam kekacauan di sekitar mereka. Yesus menasihati mereka supaya tidak gelisah. Maksudnya adalah pada saat kekacauan tiba, hanya ada satu hal yang harus dilakukan, yaitu terus percaya atau tetap percaya kepada Allah. Itulah juga yang kita alami pada saat ini, di mana kita harus tetap percaya pada saat kita tidak bisa membuktikannya, dan tetap menerima pada saat kita tidak bisa mengerti. Pada saat yang paling gelap, kita harus tetap percaya bahwa ada suatu tujuan atau rencana Tuhan dalam hidup kita, yaitu kasih. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Dalam hal-hal yang tidak tertahankan, kita dimampukan untuk dapat bertahan. Dan dalam kegelapan, Tuhan memberikan secercah cahaya harapan. Yesus sendiri pernah juga mengalami kegelisahan atau kekacauan hati. Namun mengapa di ayat ini Yesus melarang para murid untuk gelisah? Karena kegelisahan Yesus tidak muncul dari ketakutan karena ketidakpercayaan. Dikatakan di dalam ayat yang pertama, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, yaitu kepada Yesus. Artinya apa? Yang pertama, tidak ada orang yang hanya bisa beriman kepada Allah saja dan tidak kepada Yesus. Mereka yang percaya kepada Allah dengan benar akan percaya juga kepada Yesus Kristus. Yang kedua, maksud daripada ayat ini adalah ini membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Kitab suci melarang kita untuk percaya kepada manusia, tetapi menyuruh kita percaya hanya pada Allah. Kalau kita bisa bandingkan di dalam Yesaya 31 ayat yang pertama, Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Di ayat ini, Yesus menyuruh para muridnya untuk percaya kepadanya. Itu berarti menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Yang ketiga adalah iman adalah obat kegelisahan. Percaya kepada Allah melalui Yesus Kristus merupakan cara yang sangat baik untuk menjauhkan kegelisahan dari hati kita. Sukacita dari iman merupakan obat yang terbaik terhadap perasaan sedih. Iman atau kepercayaan kepada Allah dan Yesus itu dihubungkan dengan kekekalan atau kehidupan setelah kematian. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kata-kata rumah Bapakku di sini jelas menunjuk kepada surga. Jadi surga digambarkan sebagai rumah. Kita bandingkan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang pertama dikatakan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Tuhan Yesus mengatakan bahwa di surga itu ada banyak tempat tinggal. Hal ini menunjuk pada cukupnya tempat di surga bagi semua orang percaya.
Kata tempat tinggal berarti tempat tinggal yang kekal. Jadi, kita tidak tinggal di sana hanya untuk sementara, tetapi untuk selama-lamanya. Di dunia ini, kita tinggal seperti di penginapan atau hotel. Tetapi di surga, kita mendapat tempat tinggal yang tetap. Semua ini menunjukkan bahwa surga adalah suatu tempat atau lokasi, bukan sekedar suatu kondisi. Dalam ayat yang kedua dan ketiga, kata tempat muncul 5 kali. Dan ini menunjukkan bahwa surga betul-betul merupakan suatu tempat. Konsekuensinya adalah neraka juga pasti merupakan suatu tempat. Bandingkan di dalam Wahyu 20 ayat yang ke-10, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Surga adalah suatu tempat tertentu. Yesus ada di sana dalam tubuhnya yang telah dimuliakan. Berkenaan dengan kenaikan Kristus ke surga, itu merupakan perpindahan tempat dari pribadinya dari satu tempat ke tempat lain, dari bumi ke surga. Karena itu, surga adalah suatu tempat. Tempat atau surga ini sudah disiapkan sejak dulu. Mereka yang akan diselamatkan sudah sejak dulu ditentukan untuk hidup kekal. Kerajaan itu disiapkan untuk mereka sebelum dunia dijadikan, yaitu dalam rencana Allah yang kekal. Di ayat yang ketiga B dikatakan, "Aku akan datang kembali." Ini tidak menunjuk pada turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, tetapi menunjuk pada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Setiap orang percaya sudah masuk surga pada saat ia meninggal dunia. Tetapi, itu hanya jiwa atau rohnya saja, tubuhnya belum. Jadi, semua orang, baik yang hidup maupun yang mati, akan betul-betul bersama-sama dengan Kristus di surga pada saat Kristus datang kembali. Karena pada saat itulah tubuh dibangkitkan dan dipersatukan kembali dengan jiwa atau rohnya, dan masuk ke surga secara utuh atau keseluruhan. Di ayat yang ketiga C dikatakan, "Membawa kamu ke tempatku," atau "membawamu untuk bersamaku," atau "aku akan membawamu untuk berhadapan muka dengan aku." Lalu kita bandingkan di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-24 dikatakan, "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan." Maksudnya adalah, kepergian Yesus bukanlah merupakan suatu perpisahan yang permanen, tetapi merupakan suatu langkah yang perlu untuk suatu reuni yang mulia dan kekal. Begitu ajaibnya kasih Kristus untuk para miliknya, sehingga ia tidak puas dengan gagasan tentang sekedar membawa mereka ke surga. Ia harus membawa kita ke dalam pelukannya sendiri. Hal yang ditekankan di sini bukan hanya masalah surga, tetapi tinggal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di surga. Tuhan sungguh dan senantiasa mementingkan persekutuan atau kebersamaan dengan setiap kita yang adalah orang yang percaya. Apakah kita juga demikian? Pada saat kita ke gereja, apakah kita hanya mau pergi ke gereja saja, atau sungguh-sungguh mau bersekutu dengan Tuhan? Pada waktu kita bersaat teduh, apakah kita melakukan sekedar sebagai tradisi, atau karena kita ingin sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan? Apakah pada saat kita berdoa, kita hanya sekedar meminta sesuatu, atau meminta terhindar dari sesuatu, atau ingin bersekutu dengan Tuhan? Mari kita renungkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus.
berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kami sungguh bersyukur jikalau pada saat ini kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kepada setiap kami bahwa Tuhan sungguh merindukan suatu persekutuan yang indah dengan umat-Nya. Untuk itu ya Tuhan, kami juga memohon kepada Tuhan memberikan kerinduan di dalam hati kami terus untuk senantiasa bersekutu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Apapun yang kami lakukan di dalam ibadah kami kepada Tuhan, biarlah kami memiliki satu kerinduan untuk bersekutu selalu kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini jemaat Tuhan yang selalu memiliki kerinduan untuk bersekutu bersama-sama, namun oleh karena pandemi Corona ini ya Tuhan, sehingga membuat jemaat tidak bisa leluasa seperti dulu untuk beribadah bersama-sama. Tapi kami terus berdoa ya Tuhan, biarlah jemaat Tuhan tetap memiliki kerinduan walaupun ada yang di rumah, ada yang ke gereja, biarlah mereka tetap memiliki kerinduan yang sama untuk bersekutu kepada Tuhan. Bapa di surga, kami juga pada saat ini untuk bangsa dan negara kami, di mana masih terus menggalakkan akan vaksin untuk antibodi di dalam menghadapi virus corona ini ya Tuhan, dapat terus berjalan dengan lancar dan seluruh masyarakat Indonesia dapat tervaksin dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan syafaat ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang Tuhan, kami minta turunkanlah berkat-Mu. Lihat sekarang kami buka hati kami tempat-Mu. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, yang telah mengikuti ibadah ini, terimalah segala berkat, anugerah, kasih sayang, berkat kemurahan, kekuatan, kesehatan, kelimpahan dari Bapa yang di surga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai dan tinggal dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, dalam aktivitas kita, dalam pelayanan kita, dalam segala apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita buat, bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, akan dibuatnya berhasil. Nama Yesus yang kita tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Puji, terima kasih.